yang memang kita minat nak jual korset, dan kita nak benda tuh karena pelbagai alasan lah, oke? So, first of all, seperti mana Sifu selalu ajar, kita kena perbetulkan niat kita. Dalam apa-apapun bisnis yang kita lakukan, kita kena perbetulkan niat. Kenapa kita nak buat bisnis nih? Oke, memang salah satu kenapa kita nak dalam bisnis ialah kita nak keuntungan, betul kan? Tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam berbanding dengan keuntungan, yaitu niat kita, niat. Niat. Kenapa kita nak menjual benda tuh? Oke, so secara personally bagi saya, kenapa saya nak menjual korset? Kenapa korset is one of the things that I choose to be involved with in my life? Is because korset ini membantu untuk give the shape to my body. Kenapa? Karena korset nih dia memberikan shape kepada bentuk badan saya. Terus terang saya katakan, saya tidak gemuk. Kamu nampak sekarang saya tidak gemuk. Saya menggunakan korset nih lebih kurang sebulan saja. Sudah lebih kurang sebulan. So, bila kita nak jual korset, oke, kawan-kawan, kita kena kalau orang nih kita rasa dia mempunyai masalah. Oke, dia mempunyai masalah. Kita kena tanya dia dahulu. Alright, what is your problem? What is your problem, kan? Ramai orang dia nak pakai korset nih. Kita kena tengok badan dia gemuk ke atau badannya memang dah kurus pun. Sebab orang yang gemuk dia punya mentality berbeza dengan orang yang badan dia sudah kurus. Kalau orang yang gemuk dia memang harap korset tuh akan turunkan berat badan dia seperti magic. So bila orang yang kurus pula, oke, dia cuma berharap dia tak nak turunkan berat badan seperti saya tak mau turunkan berat badan saya. Oke, there is no problem with my weight. Tapi I just want to reshape my body. Karena saya ada masalah bentuk badan tak cantik, memang tak cantik dia macam nih. Oke, so saya tulang rusuk saya dengan tulang pinggul saya sangat dekat, jaraknya sangat dekat. So shape of the body is so sangat kecil. So dia punya shape tuh tak nampak sangat sebab terlampau kecil. So kok menggunakan korset nih sangat membantu saya untuk menampakkan saya punya shape pinggang balik. Walaupun tak terlalu reshape disebabkan tulang rusuk saya, but it's better than before. Kalau kamu boleh nampak. Oke, so macam ini sahaja pun actually I'm so happy already disebabkan keadaan saya yang sebelum ini, di mana saya tidak mempunyai berat badan, saya tidak mempunyai masalah berat badan, tetapi shape badan, shape tulang yang macam tu Aida tak boleh nak ubah. So benda ni betul-betul membantu saya untuk mencantikkan shape badan saya bila saya pakai, alright. Dan juga dengan konsistennya memakai benda ini, badan kita akan slowly ikut, begitu. So bila ada kawan cakap saya pakai benda tuh berat saya tak turun-turun, alright. So bila kita deal dengan customer macam ni, alright, kita kena cakap pemakaian korset nih dia membantu, dia tak akan terus turunkan, tak, dia membantu untuk shapekan kita punya body. Dia memang akan bagi instant look tuh. Dia punya kesan tuh memang kita akan nampak. I mean kesan ialah dia punya physical look. Bila dia pakai saja kita akan nampak perubahan daripada segi physical look. Disebabkan korset nih dia sudah bentuk dia seperti ini. So memang badan kita, lemak-lemak kita yang berlebihan di sini dia akan ikut bentuk itu. Okay, so we can see the instant result di sana. Alright. Tetapi bila kita buka kita punya korset untuk pemakaian mungkin hari pertama, kedua, seminggu kan. So the difference is kita tak boleh nampak sangat. Mungkin perubahan tuh kita tak boleh nampak sangat. Oke, so kita kena beritahu kita punya customer yang benda nih, oke, dia bukannya terus bagi result yang apa? Yang permanen. Dia tak bagi macam tu, tapi dia membantu. Bila kita pakai korset, dia slowly akan reshape kita punya body. Dia slowly akan buatkan lemak-lemak di dalam nih terbakar sendiri sebab dia sempit. Dia akan slowly buatkan kita makan tak banyak. Yang di sana yang penting tuh kan
kita kena jaga pemakanan kita juga. Tahu kalau kita sebagai customer kita terus menyalahkan sesuatu benda tuh, saya beli benda ini tak berkesan pun, kita kena tahu, kita kena consider banyak benda dalam hidup kita. Tahu, kita tak boleh terus salahkan benda tuh, kita tak boleh nak terus salahkan, korset itu tak berkesan pun. Bila you pakai pada hari pertama tuh, kali pertama tuh nampak tahu shape dia akan terus berubah, tapi you kena konsisten, you kena jaga makan, you kena minum air yang cukup, you kena exercise. So jangan terus salahkan sesuatu produk tuh. Banyak faktor yang kita kena consider dan kita kena ikut. Pemakanan tuh kalau dah pakai korset tuh memang kita rasa memang nak makan banyak kalau ikut mulut sebab dah terbiasa, tetapi kalau ikut dari segi fisikal dah tak boleh tampung dah sebab sikitnya, memang sikitnya kita akan makan. Okay, so dari sana slowly kita akan develop habit yang makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit. Saya sendiri mengalami perkara ini karena walaupun badan saya kecil, saya biasanya akan makan benda yang banyak ketika saya sangat berselera. Tetapi bila saya pakai benda nih, saya tak boleh makan banyak karena saya rasa full, sudah sakit. Saya bilang, tak boleh oh. Saya rasa nak makan, saya rasa mau makan lagi nih, tapi perut saya cakap stop, please stop. So apa yang berlaku di sana, saya makan sedikit, tetapi lepas 1 jam macam tu kan saya rasa nak makan lagi, saya akan pergi ambil sedikit, a little bit of portion, and then saya akan kasih masuk. So lama kelamaan benda tu kan jadi macam habit saya, tapi dia seolah-olah macam menjajan. Saya panggil diri saya menjajan lah. Sebenarnya saya pergi ambil benda, sebenarnya lidah saya just nak makan. Lidah saya just nak rasa. Okay, so saya tak makan banyak, saya pergi ambil sedikit makan. Okay lah, saya buat kerja. Okay, macam 1 hour begitu saya rasa nak lagi lidah saya ni. Okay, saya ambil sedikit rasa. Okay, begitu saja. Bila sampailah meal yang betul-betul meal tu pun makan sedikit saja, sebab sepanjang hari tu taklah terasa sangat macam lapar sejak teringat saja. Tadi aku makan sedikit sejak sekarang lapar. Tak, sebenarnya saya pergi makan sedikit. Oke, dapat rasa makan sedikit lah, dapat minum air sedikit lah, begitu. Kalau rasa mau makan kerupuk sedikit kan, oke, dapat makan kerupuk sedikit lah. Oke, jadi di sana kan slowly sebenarnya berat badan ini kan tidak juga pandai bertambah tahu, dia maintain saja macam tuh. Oke, so bila kita menggunakan sesuatu produk tuh, tak kisahlah produk korset kah, produk pemutihan kah. Oke, bila kita pakai produk pemutihan, contohnya lotion lah, suplemen kah, begitu, banyak benda lain yang kita kena consider. Bila you makan benda tuh, you kena berjemur di bawah matahari ke apa. Kita kena consider benda tuh juga. Oke, sebab ramai orang macam saya juga lah, hari itu saya makan produk pemutihan, saya rasa macam tak ada kesan, selepas sebulan tak ada kesan, lebih kurang je. Tapi bila saya tengok balik, sebab saya selalu pergi berjemur bawah matahari, sebenarnya activity di bawah matahari lebih kurang sebulan tuh. So bila saya nampak di sana kan, bila saya buat activity itu, saya selalu pakai slipper tahu tuh. So selepas sebulan tuh saya tengok balik tahu, saya punya kaki dia ada bekas selipar tuh, dia ikut shape. Benda yang kena lindung dengan selipar tuh dia putih tahu, benda yang terdedah kepada cahaya matahari dia gelap. So dari sana saya nampak, okay, actually this product is very good, cuma saya punya activity dan saya tak buat benda lain yang membantu untuk melindungi saya punya kulit. Begitu. Okay, so janganlah kita terus salahkan produk, kita kena faham apa sebenarnya fungsi produk tuh. Kebanyakan produk nih ialah membantu, dia bukannya terus nak permanent instant result. No, tidak, dia akan biasanya membantu. Okay, so bila saya fokus kepada korset hari ini, so sebenarnya dia membantu untuk mencantikkan, menampakkan kita punya body shape nih lebih cantik berbanding tidak memakainya. Kalau yang sudah lama memakai ataupun kalau yang sudah memiliki body shape yang sudah cantik, itu mungkin bukan masalah Anda. Maksudnya produk nih bukan keperluan Anda, you tak perlu pun produk nih kan. So benda nih ialah untuk orang yang ingin menampakkan bodinya cantik, ingin memiliki body yang cantik. Namun ingat juga, okay, once kita pakai, yes, we see the instant result, tapi result tuh bukannya permanent. We see the instant result
waktu kita memakai sahaja. So if you not always kelihatan cantik kan, you kena pakai setiap masa, ikut masalah. Kami syorkan 8 jam sahaja sehari. Okay, so the rest is depends on you. The rest is depends on you. And itu kalau kita nak kelihatan cantik. So kalau macam nak permanent result, we will see like, cobalah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, karena orang yang kebanyakan artis sekarang pun diorang pakai korset tau, walaupun body diorang udah cantik, diorang maintain pakai karena mereka nak memaintainkan body itu. So bukannya hari ini pakai, besok buka terus harap nak cantik, tak dapat, lepas tu salahkan produk pula. Produk ni tak berkesan lah, banyaklah kecaman. Alright, so actually banyak, seperti yang saya katakan, banyak perkara kita kena consider. You kena tengok balik you punya cara pemakanan, you punya cara pemakaian. Okay, you pakai hari-hari ke tidak, you kontrol makan ke tidak, you exercise ke tidak, you minum air cukup ke tidak. Okay, you makan suplemen yang membantu untuk kurangkan you punya berat badan ke tidak. Untuk yang untuk yang tujuan dia memang nak kurangkan berat badan menggunakan korset. So janganlah cakap 1 bulan tak ada result, sebab you tak buat benda lain. Benda ni membantu, tapi kalau you tak bantu diri you sendiri, bagaimana badan ni dah berubah kan? Benda ni dah ada membantu dah, tapi you tak buat benda lain untuk membantu diri you tak bantu diri you dalam hal-hal yang selebihnya. Macam tu. Okay, so itulah perkongsian saya pada pagi ini. Saya harap semua mendapat manfaat daripada perkongsian saya. So stay happy, stay beautiful, and I will see you in my next video. Bye.